Damai Kristus bagi kita sekalian, secara khusus para mahasiswa-mahasiswi Katolik Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya Pastor Poli Purba, dosen pengampu pendidikan agama Katolik. Kita sudah perkenalan pada pertemuan sebelumnya, sekalipun via online atau daring. Dan saat ini kita masuk ke materi selanjutnya yang boleh nanti kita diskusikan bersama. Adapun nanti pada klip berikut nanti kami akan paparkan mengenai sejarah gereja Katolik, tentu secara singkat saja, tidak perlu mendalam. Kemudian juga beberapa sifat ciri khas dari gereja Katolik dan juga tentang sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Nah, kita harap para teman-teman mahasiswi memperhatikan klip-klip yang akan disajikan nanti. Sekaligus juga akan ada tugas, tentu ini yang paling dinantikan, akan ada tugas bagi kita untuk membuat tulisan. Nanti detailnya kami akan sampaikan setelah video berikut yang akan ditayangkan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa. Salam buat Agnes, Alfonso, kemudian Andreas, Arsenius, Damiana, Delvianus, Efriantinduru, Elizabeth, ada dua Elizabeth Batee dan Elizabeth Ujung. Kemudian Erviana, Francisca Mita, Fredericus Arnoldus, Gabriela, Ignatius, Johannes Pinem, Jonathan, Christina, Leonardo DiCaprio, Maria Sriputiningsih. Kemudian buat Martina, Nani, Melista, Nian Sagala, Miranda, Nita Gracia, Pasclia, Paulus Carlos, Patricia, Putri Patricia, Rani Simarmata, Renita, Rumia Gurning, Sintong Habonaran, Viviana, dan Johannes. Salam buat kita semua. Lalu selanjutnya kita akan putarkan klip tentang sejarah gereja secara singkat dan juga ciri khas gereja Katolik serta sakramen-sakramen yang ada di dalamnya. Mari kita simak bersama. Setelah video ini, di akhir video Pastor akan menyampaikan beberapa tugas yang perlu kita kerjakan bersama. Selamat menyaksikan. Kekayaan iman Katolik itu ada banyak. Yang jelas kita akan jelasin sekarang hanya segelintir. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sejarah agama Katolik. Agama Katolik itu punya sejarah yang jelas dan bisa dibuktikan langsung dari Alkitab. Nah, nama Katolik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti Katolikos, atau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya throughout the world. Artinya satu dalam kepercayaan dan sikap yang meliputi seluruh dunia alias universal. Sejauh Kristus hadir di dalamnya. Di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Awalnya agama kita ini turun langsung dari Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kekasih hati kita ini mengutus murid pertamanya yaitu Petrus sebagai batu karang di mana Yesus meletakkan gerejanya. Atau bisa juga kita sebut Petrus adalah paus pertama. Dan inilah awal dari gereja Katolik. Katolik punya ciri yang menunjukkan kekhasannya, di antaranya yang pertama, gereja yang satu. Maksudnya bukan sebagai gereja yang jumlahnya cuma satu, tapi lebih dipahami dalam kerangka kesatuan. Semua satu kesatuan, satu tubuh dan kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Gereja hanya memiliki satu iman. Gereja yang kudus. Kudus di sini bukan berarti pertama-tama karena umatnya yang kudus secara individual, tetapi lebih pada kasih Allah yang berkehendak untuk menghususkan gereja baginya demi kekudusan umat itu. Itu berarti bahwa kekudusan gereja Katolik sangat berkaitan dengan umatnya yang berdosa. Dalam kedosaan inilah Allah mengutus Yesus putranya untuk menebus dosa manusia. Gereja yang Katolik. Nah, maksudnya gereja yang Katolik itu seperti berikut. Gereja Katolik hidup di tengah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Menjamin ajaran yang utuh, benar, dan universal.
menampilkan dirinya sebagai agama yang terbuka dalam menunjukkan karya keselamatan Allah bagi dunia. Gereja yang apostolik. Nah, apa pula itu apostolik? Well, rumusan gereja apostolik mau menunjukkan bahwa keberadaan gereja Katolik sangat erat berkaitan dengan panggilan dan perutusan para rasul yang diterima dari Yesus Kristus. Gereja Katolik mempunyai panggilan dan perutusan yang sama dengan para rasul, yaitu mewartakan kabar gembira, serta gereja Katolik juga mempunyai kesamaan dengan gereja zaman para rasul, yaitu kesamaan dalam ajaran, ibadat, dan struktur gereja. Itu baru sejarahnya saja. Sekarang kita masuk ke sakramen-sakramennya yang ada di Katolik. Ayo, siapa aja yang hafal nih? Berapa banyak coba? Oke, kita runut satu persatu. Sakramen yang paling pertama kita terima, apa coba? Iya, tidak lain tidak bukan adalah sakramen baptis. Iya, benar. Sakramen ini menjadi cap atau tanda untuk kita sebagai pengikut Kristus, dan hanya satu kali kita terima sakramen ini. Ya, kecuali kadang-kadang ada juga misa yang di dalamnya ada pembaharuan janji baptis. Kapankah itu? Ada yang tahu? Nah, sakramen yang kedua ini bernama sakramen Ekaristi. Dan kita menerimanya untuk pertama kali atau komuni pertama ketika kita kelas 3 SD, sekitaran lah ya. Nah, setelah itu kita akan terima lagi sakramen Ekaristi setiap misa. Ayo, siapa yang suka bolos misa selain saya? Selanjutnya ada sakramen Krisma. Bagi yang sudah pernah mendapatkan sakramen ini berarti sudah dewasa secara imannya. Coba kita sedikit introspeksi yuk. Nah, kalau sudah dewasa maka siap diutus dan mandiri untuk mewartakan kabar gembira. Lalu ada sakramen tobat yang biasa kita dapatkan menjelang Natal dan juga Paskah, agar kita bisa semakin mantap dan juga layak menyambut 2 hari besar tersebut. Sebenarnya sakramen ini bisa-bisa aja diterimakan kapanpun. Kalau sadar dan mau bertobat, silahkan datang ke imam dan minta sakramen tersebut. Berikutnya ada sakramen perminyakan. Biasanya sih buat umat yang lagi sakit keras dan mungkin yang sudah mendekati ajalnya. Ini membuktikan Allah selalu menyertai kita termasuk saat-saat kita sakit. Ia memberi kekuatan pada kita. Sakramen imamat diperuntukkan bagi para calon imam. Ayo, siapa aja yang mau jadi imam? Kalau mau jadi imam, berarti kita nggak akan menerima sakramen yang satu ini, yaitu sakramen perkawinan. Kan kalau mau jadi imam harus hidup selibat alias nggak nikah. Lengkapkan sakramen kita dari lahir sampai kita menghadap padanya. Baik, mahasiswa-mahasiswi Katolik, kita sudah menyaksikan, mencermati bersama ulasan yang telah disampaikan lewat klip sederhana tadi yang dikemas dengan bahasa lebih segar dan seturut dengan kaum muda untuk mempermudah kita memahami lebih dalam tentang kekayaan iman Katolik. Nah, lalu apa tugas kita? Nah, tugas kita ialah menuliskan ulasan yang sudah dijelaskan klip tadi di dalam Microsoft Word. Kita ketikkan dengan baik skripnya yang dibacakan itu, kemudian boleh nanti mengirimkannya lewat email yang akan kami sampaikan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran kita sekalipun secara online, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera.